Puji Tuhan, selamat malam Bapak Saudara semuanya. Selamat berjumpa kembali malam hari ini dalam online discipleship. Malam hari ini kita akan membahas satu tema, masih tentang keluarga. Kalau kemarin kita dipersiapkan atau diajarkan tentang bagaimana rencana daripada Allah itu membangun sebuah keluarga punya rencana ya, bahwa semua keluarga itu harusnya nanti seperti keluarga Elohim yang ada di surga sana ya, keluarga yang kudus, keluarga yang harmonis, keluarga yang mulia seperti keluarganya Allah Bapa ya. Nah, Saudara, malam hari ini kita akan membahas tentang keluarga yang hancur. Nah, kenapa kita harus bahas keluarga yang hancur ini? Karena ya, apa yang kita pelajari ini, kita boleh mengerti. Kalau kita melihat ada keluarga-keluarga yang hancur, ini merupakan objek atau target yang akan nantinya ya, kita yang sudah mulai dipulihkan oleh Tuhan ini boleh memulihkan mereka ya. Dan faktanya memang banyak di dunia ini, kita perhatikan, kita lihat ya, survei membuktikan bahwa banyak keluarga yang hancur. Amin. Saudara, sekarang kita mulai lagi ya dari sini. Nah, bagaimana tentang keluarga yang hancur ini? Tapi sebelumnya ya, Bapak itu kan menentukan adanya keluarga yang ideal, keluarga yang harmonis, saling mendukung satu dengan yang lainnya, sehingga kalau boleh nanti keluarga-keluarga ini akan menjadi sebuah teamwork ya, teamwork yang akan dipakai menjadi asisten-asistennya Allah di muka bumi ini, yaitu keluarga-keluarga yang ideal tersebut. Nah, bagaimana keluarga yang ideal ini? Keluarga yang ideal adalah keluarga yang kudus, ya, yang kudus, yang berasal dari jalur keturunan yang kudus, baik dari pihak laki-laki dan pihak perempuan, yang tidak termasuk ya, yang tidak memasukkan roh-roh perjinahan atau roh-roh penolakan ke dalam jalur keluarga baru yang dibentuk itu ya. Nah, Saudara, kita perhatikan ya, keluarga yang kudus itu adalah keluarga yang asal usulnya baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan juga harus kudus juga ya. Nggak boleh ada yang tercemar dengan adanya intervensi atau kecampur dengan masuknya roh-roh. Ada roh-roh perjinahan, ada roh-roh penolakan ya. Jadi kadang-kadang kita melihat, Saudara, bahwa banyak sekali ya, mungkin dari hubungan suami istri lebih dahulu ya, sebelum mereka diresmikan menjadi pasangan suami istri yang berjanji lalu diberkati di altar kudus itu ya, di hadapan Allah. Ternyata mereka ada juga yang sudah curi start ya. Nah, sudah berhubungan dulu sebelum mereka diresmikan. Nah, di sini sebenarnya mereka sudah menciptakan atau kemasukan roh perjinahan ya. Mereka sudah berjinah namanya ya, berjinah. Nah, Saudara, ini kalau tidak dibereskan nanti ya akan menghasilkan anak-anak juga yang mewarisi roh perjinahan juga itu ya. Nah, ini penting sekali. Jadi setiap bentuk apapun juga, alasan apapun juga, kalau ada awal dari sebuah keluarga sudah dimulai dengan perbuatan perjinahan, itu harus dikuduskan dulu, harus dibereskan dulu dengan cara meminta ampun kepada Tuhan apa yang sudah dilakukan terlebih dahulu ya. Nah, supaya apa? Kedepannya nanti keluarga ini akan menjadi keluarga yang kudus, keluarga yang ideal seperti apa yang diinginkan oleh Allah itu. Nah, Saudara, ada juga nih kasus-kasus yang lain. Ya, mungkin pasangan suami istri ini mereka menjaga kekudusannya sehingga sampai mereka diberkati, baru mereka berhubungan ya, lalu punya anak gitu ya, resmi istilahnya. Jadi tidak curi start ya, mereka benar-benar patuh dengan tatanan dan aturan menjaga kekudusannya seperti itu. Tapi
dalam perjalanan pernikahan mereka, ya karena mungkin ekonominya belum siap, tahu-tahu istrinya sudah isi atau mengandung. Lalu suaminya kaget, aduh, gitu. Kita kan baru planning ya untuk apa ya? Untuk mapan dulu supaya ekonominya mapan dulu, punya rumah, punya mobil, ya, punya usaha sendiri dan sebagainya. Mereka sedang berjuang, ya. Namun, ya, ternyata istrinya mulai mengandung nih, ya. Pertama, aduh ini gimana nih? Kalau istri sudah mulai mengandung, ya nanti, ya, yang kerja cuma satu. Jadi ngumpulin duitnya nanti jadi agak lama juga nih, ya. Ada juga mereka yang nggak siap menerima anak dengan apa ya? Dengan alasan-alasan yang lainnya. Karena mereka merasa ini mendadak, ya, yang tidak di planning, ya. Lalu mereka bilang, aduh kenapa kamu muncul duluan? Ya, itu baru mikir seperti itu saja. Si anak yang ada di dalam kandungan mamah ini, dia sudah tertolak. Ya, ketika ya, orang tuanya berpikir begitu saja, kenapa kamu muncul duluan? Gitu ya. Itu bentuk penolakan. Jadi anak itu sudah tertolak ketika orang tuanya berpikir seperti itu. Ya, kita tahu ya, pikiran itu roh, betul? Jadi apa yang Anda pikirkan itu di alam roh menjadi sebuah materi yang ditangkap oleh iblis menjadi alat bukti nantinya. Apalagi apa yang Anda pikirkan itu Anda ucapkan kepada pasangan Anda. Mungkin suami mengucapkan itu kepada istri atau istri kepada suaminya. Aduh Pak, gitu ya. Kenapa aku hamil duluan? Ya, kita belum siap nih, gitu ya. Atau mungkin yang ngomong itu suaminya, kenapa ini, gitu ya. Lah saudara, yang jadi korban siapa? Yang jadi korban anaknya, ya. Anaknya ini jadi anak tertolak. Jadi keluarga ini, walaupun suami istrinya telah menjaga kekudusan, tapi dalam perjalanannya ada cacat, ya, ada cacat. Ya, saudara, hati-hati dengan apa yang Anda pikirkan. Hati-hati dengan apa yang Anda ucapkan. Pikiran dan ucapan itu adalah roh, betul? Nah, jadi kalau kita nggak hati-hati, kita menciptakan roh apa yang Anda pikirkan, roh apa yang Anda ucapkan itu. Nah, saudara, kalau Anda mungkin langsung sadar, pernah berpikir seperti itu, atau pernah mengucapkan hal-hal seperti itu, Anda datang kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan. Tuhan ampuni, aku sudah berpikir seperti ini. Tuhan ampuni, aku sudah mengatakan perkataan ini. Aku cabut pikiranku, pikiran tentang tidak belum siap menerima anak ini, atau aku cabut perkataanku, aku belum siap menerima anak ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan apa yang Anda cabut itu nanti akan hilang, saudara. Anda membatalkan, ya, semua roh-roh yang telah tercipta di alam roh itu akan hilang dengan sendirinya. Ingat ya? Nah, Bapak Saudara, mungkin Bapak Saudara baru merenung malam hari ini. Oh iya ya, dulu aku begitu. Ya, jadi anakku anak tertolak juga dong. Nah, anak tertolak itu enggak hanya yang kelihatan secara fisik Anda usir dari rumah. Ya. Lalu Anda tolak itu. Kamu bukan anakku lagi. Bukan gitu aja. Walaupun itu baru janin di dalam rahim ya, seorang mama, lah disitulah ketika Anda tidak siap dan Anda merasa itu mengganggu dalam kehidupan Anda, lah rasa nggak enak Anda itu juga merupakan bentuk sebuah penolakan. Amin. Nah, saudara, sekarang kita lihat, harus hati-hati ya. Masalah menikah itu harus dipersiapkan dari awal. Anda mau menikah dengan siapa, ya, itu juga harus ditelusuri.
Kadang-kadang suami yang Anda dapatkan atau istri yang Anda ambil, ya, itu kadang-kadang dari garis keturunan apa? Karena kutuk itu ada yang sampai berlaku, ada 4 sampai 10 generasi ya. Khususnya kutuk anak haram. Kutuk anak haram itu sampai 10 generasi. Jadi kita harus benar-benar selektif ketika mau menikah. Jangan hanya lihat, wah pokoknya cantik, oh pokoknya ganteng, oh pokoknya kaya, gitu ya. Nah, sekarang di zaman modern seperti ini, banyak orang kan melakukan hal seperti itu ya. Jadi yang dinilai hanya fisik dan materi saja. Nah, tanpa mereka ya tanpa mereka itu nggak memperdulikan tentang latar belakang daripada orang yang akan menjadi suami atau istri Anda itu. Nah, di sini dalam materi kita lihat di sini ya. Manusia modern sudah melupakan norma seperti ini. Seperti apa yang disebutkan tadi. Mereka kawin dengan siapa saja yang nampak cantik. Mereka kawin dengan siapa saja yang nampak elok parasnya. Asal memenuhi selera kedagingan mereka. Ya, misalnya laki-laki itu kalau lihat cewek cantik itu, wah gitu ya, pengen memilikinya. Ya, perempuan juga gitu. Ya. Lihat cowok ganteng, apalagi mapan, kaya gitu. Wah gitu ya. Pengen gitu, menjadi istrinya. Nah, keinginan-keinginan seperti itu bersifat daging. Kenapa? Yang dipuaskan bukan Tuhan. Yang dipuaskan adalah dagingmu karena Anda melihat hanya wajah cantiknya, ya, fisiknya saja atau materinya saja. Nah, itu merupakan keinginan-keinginan yang munculnya bukan dari roh, tapi munculnya dari daging, ya, dari daging. Bukan berarti di sini saya bilang ya, kalau cari jodoh ya atau cari istri yang jelek saja ya enggak gitu ya, atau cari suami yang jelek aja dan miskin gitu ya enggak ya gitu ya. Nah, jadi kita selektif lah gitu ya. Siapa tahu ya Anda sebagai laki-laki gitu ya dapat istri cantik ya, anaknya orang kaya gitu ya, pinter pula gitu ya. Wih, komplit itu enggak ya? Nah, dan dari keturunan orang yang takut akan Tuhan. Nah, siapa tahu Anda dapatkan ya pasangan yang seperti itu. Begitu juga perempuan-perempuan, ya siapa tahu Anda juga dapat yang ganteng ya, cowok ganteng itu. Wah, kaya pula gitu ya, pinter cari duit gitu ya, dari garis keturunan yang baik dan kudus pula. Betul? Nah, Saudara, jadi ya jangan meninggalkan norma-norma seperti ini. Ya, asal kawin karena hanya melihat parasnya atau kecantikan orang itu saja. Itu hanya memenuhi selera kedaginganmu saja, ya. Nah, Saudara, sementara kita lihat ya, zaman sekarang kan banyak orang itu cari peliharaan ya atau ya apa namanya? Binatang-binatang itu ya. Sebaliknya, bila mereka membeli anjing ras, mereka akan memilih yang mempunyai surat keturunan yang bagus. Saudara Anda lihat, saudara, sampai dibandingkan seperti ini ya. Kalau Anda cari anjing gitu ya, nah kemarin anak saya pengen punya anjing gitu ya, wah gitu ya, kasih ada yang nawarin, ini anjing apa Pak? Gitu ya. Nah, anak saya mulai milih, saudara. Gitu. Nggak mau anjing kampung. Anjing kampung, nggak mau, gitu ya. Nah, akhirnya dapat ya anjing pudel gitu ya, campuran pom-pom gitu ya. Akhirnya dia bilang gitu, boleh itu lucu Pak, itu Pak lucu. Gitu. Nah, Saudara, sekarang zaman modern ini kalau orang cari piaraan ya binatang piaraan, dia cari asal usulnya dari keturunan apa ya piaraan yang mau dipelihara itu. Nah, sementara kalau cari jodoh asal nemu, asal dagingnya puas saja gitu, tanpa mau menyelidiki dia dari garis keturunan apa nih, ya.
Sekarang kita mulai belajar. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang sudah menikah, ya, sudah telanjur nih, ya. Mungkin dulu salah memilih. Tapi kita persiapkan untuk anak-anak kita, ya. Orang Jawa dulu, ya, kalau mau cari anak mantu gitu, dia cari bibit, bebet dan bobotnya gitu ya biasanya itu. Bibit, bebet dan bobotnya. Nah, itu sebenarnya norma-norma yang bagus juga. Siapa dia, dari keturunan apa? Tujuannya apa? Tujuannya supaya apa? Nanti keluarga ini akan menjadi keluarga yang ideal, yaitu keluarga yang kudus. Karena dari keturunan orang-orang yang kudus pula. Amin. Nah, saudara, jadi segala sesuatu harus nanya Tuhan. Semua perkara yang Anda mulai dengan Tuhan, nanti Tuhan yang akan mengatur semuanya dalam kehidupan kita ini. Ya, yang memulai hidupnya dengan Tuhan, sebaiknya juga bersandar kepada pilihan Tuhan dalam hal memilih jodoh. Karena dia yang tahu garis keturunan ilahi yang mana yang sesuai dengan kehendaknya. Amin. Kita kadang-kadang dalam penilaian kita terbatas untuk mencari yang terbaik, ya, supaya mendapatkan yang paling bagus menurut keinginan Allah. Tapi ada cara praktis supaya kita mendapatkan sesuatu yang seperti Allah inginkan, yaitu menyerahkan. Masalah perjodohan itu adalah haknya Tuhan, ya. Biar Tuhan yang memilihkan jodoh ini buat Anda. Ya. Biar Tuhan yang memilihkan jodoh ini buat Anda. Kenapa harus Tuhan? Karena Dia Maha tahu. Dia tahu, ya, siapa yang cocok dengan Anda, betul? Nah, waktu Adam diberi jodoh oleh Allah, yaitu Hawa, Adam itu langsung tahu, ini tulang-tulangku, betul nggak ya? Ini bagianku. Nah, pas selaras karena Allah yang memberikannya. Ya, kenapa? Karena Hawa itu memang bagian dari Adam yang dulunya diambil dari tulang rusuknya Adam. Amin. Nah, saudara, yang tahu hanya Allah. Jadi masalah perjodohan ini mulai serahkan kepada Tuhan. Tuhan, ya sebagai orang tua, Anda berdoa, Bapak, anakku sudah mulai nih, ya saatnya membangun rumah tangga. Tuhan, berikan dia jodoh, ketemukan dia dengan orang yang tepat, yang benar-benar jodoh yang Engkau mau untuk anakku ini. Nah, sebagai orang tua, kita membuka akses untuk Tuhan bisa atau boleh intervensi atas kehidupan anak Anda. Karena orang tua itu kan covering bagi anak-anaknya, bukan? Nah, jadi ketika orang tuanya membuka akses ini kepada Tuhan, nanti Tuhan akan bekerja. Tuhan akan menuntun anak Anda, nantinya akan ketemu dengan pasangan yang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Amin. Ya. Nah, terus kita lihat di sini ya, sebelum masuk ayatnya. Oke. Tetapi harus berlaku prinsip yang sama dalam hal jodoh, dalam hal melahirkan anak, memilih sekolah, atau kelak memilih pekerjaan. Yakni jangan kamu mengingini, tetapi biar keinginan Bapa yang terjadi. Masalah keinginan kita sudah pelajari dalam pelajaran 77 ya. Nanti Bapak Ibu Saudara boleh kembali review ya pelajaran 77 tentang hal keinginan. Yuk kita baca sama-sama ayatnya malam hari ini dalam Roma pasal 7 ayat yang ke-7. Jika demikian, apa yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya justru melalui hukum Taurat aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan. Kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini, ya. Nah, Paulus menyimpulkan hukum Taurat semua itu kan ada awalnya itu selalu pakai kata jangan, 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 ya. Lalu Paulus menyimpulkan, ya, kalau nggak boleh, artinya kita nggak boleh mengingini. Jadi semua perkara ini, baik itu perkara ya memilih jodoh
melahirkan anak, memilih sekolah, ya, atau memilih pekerjaan, di sini dengan ini biarkan keinginan Bapak yang boleh terjadi di dalam kehidupan kita semuanya. Roma 13 ayat yang ke-9. Ini ayat yang sama. Karena perintah jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengini, dan perintah lainnya sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ya, Paulus ini mengutip lagi, ada kata jangan mengingini. Ya, semua yang berawal dari keinginan Anda itu sebenarnya sumbernya dari daging. Betul? Kalau Anda pengen, itu sebenarnya Anda sedang setuju dengan apa yang diinginkan oleh daging. Walaupun itu sangat-sangat baik, sangat-sangat mulia, ya. Tapi kalau munculnya dari keinginan Anda, itu semuanya daging. Harus kehendak Allah. Kita mulai belajar ya. Nanti dalam Rednas ini kita akan bicara tentang kehendak Allah, saudara. Jadi yang belum daftar cepat daftar, promosi sedikit. Ya, karena kita akan bicara tentang ya, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Ya, penekanannya adalah tentang kehendak Allah yang harus terjadi di dalam kehidupan kita ini. Nah, ini penting. Kalau kehendak Allah itu terjadi dalam kehidupan kita, nanti saudara Anda lihat apa yang disebut kehendak Allah, apa yang benar, apa yang mulia, ya, apa yang kudus, itu semua datang dari Allah. Yang dari daging itu hanya kelihatan baik di depannya aja. Tapi ujung-ujungnya, ya, nanti daging itu lama-lama jadi busuk juga, ya. Anda lihat ya, Anda mungkin kenal dengan seorang yang baik, gitu ya. Tapi lambat laun semakin Anda dalam mengenal orang itu, tahu Anda di dalamnya ada kebusukannya. Tapi kalau Anda semakin mengenal Allah, Anda akan semakin mengenal kebenarannya, betul? Anda akan semakin mengenal kemuliaannya. Anda akan semakin mengenal kekudusannya. Itu bedanya antara manusia baik dan Allah yang baik. Ya. Jadi ketika Anda mengenal Allah, semakin Anda masuk ke dalam diri Allah, Anda akan melihat yang lebih baik lagi, yang lebih kudus lagi, yang lebih mulia lagi. Tapi kalau Anda mengenal seseorang, biasanya ya, wah murah senyum ya, atau mungkin suka menolong dan sebagainya. Semakin Anda dekat dengan orang itu, nanti Anda akan semakin melihat ya, adanya hal yang buruk di dalam diri orang itu. Kenapa? Ya memang karena daging. Betul nggak ya? Dibungkus dengan kemasan yang indah apapun juga, ketika dibuka baunya tetap amis ya daging itu. Tapi kalau firman tidak, Tuhan Yesus tidak, Bapa tidak, Roh Kudus tidak. Semakin kita mengenal, semakin kita menggali kebenaran itu, semakin mengerti dan semakin kagum. Amin. Nah, saudara, keinginan daging itu akan menghasilkan kehancuran. Sehingga akan terjadi ya banyak orang-orang yang mengalami atau anak-anak yang mengalami broken home, ya, broken home. Nah, kita akan membahas dari sini ini ya. Kehancuran keluarga ini disebut sebagai broken home ya, istilah lainnya. Seperti yang kau tulis, iblis berusaha merusakkan keluarga manusia dari semula. Mereka berusaha merusak gambarku dan menggantinya dengan gambar dirinya. Ini pernah saya jelaskan ya. Jadi keluarga ini kan gambarnya Allah. Ketika di bumi dirusak sama iblis, dijadikan serupa dengan iblis. Diganti dengan gambar dirinya. Orang jahat itu selalu identik dengan iblis. Kalau ada orang jahat, Anda pasti akan berkomentar, kok kayak iblis ya? Kok kayak setan ya? Tapi kalau ada orang kudus, ada orang benar gitu ya, Anda selalu, kok kayak Tuhan ya? Ya, nah saudara, jadi kita lihat, iblis ini memang sedang berusaha untuk menghancurkan keluarga-keluarga Kristen, ya. Mereka berusaha merusak gambar Allah di dalam dirinya dan mengganti dengan gambar dia. Bapak berkata, benar, aku memerlukan sebuah pasukan untuk memulihkan gambar diriku kembali. Ya,
Jadi asisten-asisten Allah yang dipilih nanti, mereka akan dipakai ya oleh Allah menjadi sebuah pasukan untuk memulihkan gambar-gambar Allah, yaitu keluarga-keluarga yang telah dirusak oleh si iblis itu. Pengerusakan manusia ternyata sudah demikian jauhnya. Dan bangsa-bangsa telah menjauh daripadaku. Ini adalah keadaan kehancuran umat manusia. Dunia begitu gila dan menolak firmanku di mana-mana. Ya. Nah, yuk kita baca Maleakhi 2, ayat 14 sampai 16. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki lahi? Jadi, jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Sebab aku membenci perceraian. Firman Tuhan Allah Israel, juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan. Firman Tuhan semesta alam, maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Pasangan yang mulai tidak setia satu dengan yang lain, mulai terjadi pengkhianatan satu dengan yang lain, dengan mengkhianati apa yang telah disumpah, ya, sumpah yang diucapkan di hadapan Allah itu. Nah, ini nanti akan berdampak buruk ke depannya. Akan menghasilkan keluarga-keluarga yang hancur. Ya, akan terjadi broken home. Keluarga-keluarga yang hancur yang dimulai dari ketidaksetiaan. Makanya Tuhan tadi mengatakan, ya, engkau harus setia kepada istri masa mudamu. Ya, hati-hati nih kalau baca ayat itu. Masanya jangan dibuang. Ya, kalau masanya dibuang nanti kalimatnya akan berubah bunyinya. Ya, setia kepada istri mudamu. Itu beda ya. Istri masa mudamu, ya. Istri masa muda itu adalah istri pertama. Ketika Anda menikah pertama kali, Anda harus setia seperti sumpahmu yang Anda ucapkan di hadapan Tuhan. Ya, kami akan setia sampai maut memisahkannya, baik dalam suka maupun duka, baik dalam kaya maupun miskin, dalam keadaan sehat maupun sakit, kami tetap mau setia. Ya. Nah, sumpah itu Anda angkat di hadapan Tuhan. Ketika Anda menjalankan sumpah itu, saya percaya saudara, keluarga Anda akan menjadi keluarga yang ideal, keluarga yang kudus. Karena apa? Dilindungi, ada cover dengan sumpah Anda itu di hadapan Tuhan. Tapi kalau ada yang mulai berkhianat, salah satu ya dari dua orang, atau entah itu suami atau istrinya, mulai tidak setia, mulai berkhianat. Nah, inilah benih kehancuran di dalam keluarga itu sehingga terjadi broken home. Ya, 1 Korintus pasal 7 ayat yang ke-27. Ya, Paulus mengingatkan di sini kepada jemaat di Korintus. Apakah engkau terikat pada seorang perceraian? Perhatikan ya. Apakah engkau tidak terikat kepada seorang perempuan? Janganlah engkau mencari seorang. Paulus ini ya sedang memberikan pandangan kepada semua orang yang diajar. Khususnya hari ini kalau kita kutip, ayat ini juga memberikan pandangan kepada kita semuanya ya. Bagi orang yang sudah terikat dengan perempuan atau sudah menikah, jangan engkau mengusahakan perceraian. Artinya apa? Alasan apapun juga, walaupun dalam Alkitab ada, ya, boleh bercerai, ya, kalau berzina, betul nggak ya? Kalau pasangan Anda berzina, Alkitab bilang boleh bercerai. Lalu banyak orang memakai ayat itu ya, kan dia sudah berzina, boleh dong bercerai. Tapi Paulus, ya, yang menasihatkan hal yang sama, dia bilang apa?
Kalau engkau sudah mengikatkan dirimu atau terikat pada seorang perempuan, jangan engkau mengusahakan perceraian dengan alasan apapun juga. Betul? Jangan mengusahakan. Kalau pasangan Anda mungkin, dia berusaha untuk menceraikan Anda, usahanya bukan dari Anda, bukan? Ingat nih, ya, saya pernah menangani satu kasus ya yang terjadi. Ada sebuah keluarga yang cekcok besar sekali, ya, sampai anak-anaknya nangis-nangis dan sebagainya. Nah, terus si istrinya, pokoknya dia kekeh, pokoknya aku mau cerai, segala macam. Nah, terus saya nasihati, dia tetap nggak mau. Ternyata, ya, setelah saya selidiki, memang dia sudah punya pil, pil, tahu pil, pria idaman lain, Nah, ya, jadi kalau perempuan punya pil, tapi kalau laki-laki punya will, wanita idaman lain. Jadi ternyata istrinya itu sudah punya pil, ya. Setelah saya selidiki, oh ternyata dia getol minta cerai tadi itu gara-gara sudah ada laki-laki lain yang akan menerima dia, ya. Nah, sekarang saya mulai ini coba memberitahu atau menasihati kepada suaminya. Apapun yang terjadi, kamu harus tetap bertahan. Pertama begini, nasib anak-anakmu itu tergantung. Kalau orang tuanya cerai, nah ini sepasang saya patah, saya bilang. Kasihan dia. Si anak ini nanti akan goyang, betul? Coba saudara kalau ada pesawat terbang gitu ya. Lalu satu sayapnya itu patah begitu. Apa yang terjadi? Pesawat itu oleng, betul? Pesawat itu oleng, nggak imbang seperti itu. Nah, ya, nggak imbang seperti itu. Nanti kasihan anak-anakmu itu. Nah, dia punya image, dia punya gambar tentang keluarga yang ada di depannya, yaitu orang tuanya telah hancur. Sampai ada anak-anak yang tidak mau nikah. Gara-gara dia lihat orang tuanya bercerai. Ya. Nah, akhirnya anak bilang, buat apa? Ya, kalau menikah ujung-ujungnya seperti itu. Nah, ini bahaya sekali. Jadi gambar yang buruk itu ternyata dilihat oleh si anak ini. Ini dampak image-nya, ya. Tapi ada roh, perceraian ini membuka celah bagi si iblis ini untuk menyerang anak-anak itu. Nah, biasanya anak-anaknya jadi berontak, ya. Nggak mau nurut lagi dengan orang tua itu. Di rumah nggak kerasan, lalu mulai carilah kesenangan di luar. Mulai bergaul dengan pergaulan-pergaulan yang nggak benar kadang-kadang di luar itu. Lalu anak ini jadi rusak, ya. Nah, menjadi anak-anak yang ya tadi tuh gara-gara kena broken home ini, si anak-anak ini lalu broken heart nih. Nah, jadi udahlah, hatinya itu sudah hancur juga. Nah, si anak-anak ini nggak mampu untuk bertumbuh lagi gara-gara orang tuanya seperti itu. Nah, saya bilang sama suaminya, oke, ya, walaupun dia ngotot pengen bercerai, ya, kamu jangan iyain. Kamu jangan iyain. Artinya apa? Tuhan nanti masih melihat dari dua orang ini, yang satu berkhianat, yang satu masih setia. Walaupun harus mengikuti nantinya istrinya itu, kemauan istrinya itu. Tapi bukan karena dia mau. Betul akhirnya, dia mengajukan perceraian ke sidang ke pengadilan. Ya. Nah, akhirnya di situ diputuskan, bercerailah. Nah, di sini saya bilang ini, ya, yang pengen cerai siapa? Istrinya, ya. Suaminya nggak pengen cerai. Artinya apa? Sampai hari ini, suaminya itu terus berpikir gini,
kapanpun engkau balik, aku terima. Kapanpun kamu balik, aku terima. Aku nggak menganggap mungkin secara hukum ini cerai, ya. Secara hukum pengadilan memang terjadi perceraian, tetapi ya, saya menganggap kita belum cerai. Ya. Ini luar biasa ya. Nah, Saudara, setelah itu ya, akhirnya banyak hal lah yang terjadi seperti kita gitu. Tapi saya lihat anak-anaknya ini mulai melihat satu gambaran. Walaupun sayap satu ini tok, dia melihat keteguhan daripada orang tuanya laki-laki ini. Si anak ini mulai cari Tuhan. Ya, karena melihat bapaknya cinta Tuhan. Nah, ketika anak mulai cari Tuhan, ya, saya ketemu juga, saya mulai nasihati. Ya, oke. Memang kadang-kadang ya dalam keluarga ada masalahnya. Tapi di dalam Tuhan, ya, Tuhan itu punya rencana yang indah dalam kehidupanmu. Walaupun sepasang sayap, sayap yang patah ini Tuhan akan gantikan. Ya, kalau perempuan ya, kalau perempuan ditinggal mati oleh suaminya, Tuhan jadi suaminya, bukan? Laki-laki ditinggal mati oleh istrinya, Tuhan jadi istrinya juga dong. Ngerti ya maksud saya? Jadi ada yang menggantikan posisi daripada si istri itu. Siapa? Dari Tuhan, ya, dari Tuhan. Nah, dari Tuhan itu sendiri. Nah, saudara, Paulus tadi berkata, apakah engkau terikat pada seorang perempuan? Janganlah engkau mengusahakannya. Jadi jangan berusaha untuk cerai. Ya. Jangan pernah ngomong dari mulut Anda ketika Anda selek satu dengan yang lainnya. Udah deh, mending cerai saja. Nah, jangan pernah terucap kata cerai dari mulut Anda. Kalau Anda sudah pernah terikat pada seorang perempuan atau pada seorang laki-laki. Dan Paulus juga katakan, kalau engkau tidak terikat pada seorang perempuan, jangan engkau mencari seorang. Artinya apa? Kalau Anda nggak mampu dan Anda memang membayangkan, aduh kayaknya ya nikah gitu macam. Ya sudahlah, ya, daripada nanti ujung-ujungnya, ya, saya akan pengusahakan perceraian, mending saya nggak carilah. Nah, lalu mulai hidup saja untuk Tuhan. Amin. Nah, saudara, perhatikan di sini. Bapak berkata begini, selingkuh dan kemudian perceraian, terutama karena itu menghasilkan nanti anak-anak haram. Sebuah broken home selalu menghasilkan broken children, yakni anak-anak yang rusak jiwanya karena statusnya yang rusak di hadapan Allah. Ya, jadi kita lihat sih ya, selingkuh kemudian diteruskan dengan perceraian, itu nanti akan menghasilkan anak-anak haram. Anak-anak haram. Kok bisa, Pak? Ya, saya mau cerita begini. Ketika Anda menikah di hadapan Tuhan, Anda diberkati sebagai pasangan yang kudus. Ketika Anda punya anak, anakmu anak yang kudus, bukan? Anak perjanjian. Ya, pernikahanmu ada di dalam perjanjian. Sehingga istrimu dibilang, ya, Alkitab mengatakan istri seperjanjian, betul? Seperjanjian. Nah, di sini ya, kata perjanjian ini, perhatikan. Lalu, ya, suami istri ini cerai. Dia memungkiri, membatalkan perjanjiannya. Perjanjian ini saya gambarkan seperti atap rumah. Ya, dari sisi kanan dan dari sisi kiri bertemu di atas. Ketemu dengan Tuhan. Jadilah genteng rumah Anda itu loh. Tuh? Genteng rumah Anda itu. Ketika engkau bercerai, artinya
Anda membuka kesatuan daripada dua tutup ini sekarang, ya, yang satu harusnya tunduk dengan yang lainnya, sekarang saling bertolak. Ketika saling bertolak, nah satu ke kanan, ya, satu ke kiri, akhirnya terbuka lebar. Yang di atas itu sekarang bolong, gitu ya? Nah, bolong. Ketika Anda ada di dalam ikatan terus perjanjian itu, anakmu disebut anak sah, anak perjanjian, anak sah. Tapi ketika perjanjiannya dirusak, keabsahan daripada anakmu itu pun sekarang hilang. Status keabsahannya hilang. Betul? Dia punya status sah karena adanya perjanjian orang tuanya. Ketika orang tuanya sudah saling, ya, berpisah itu, bercerai, hilang perjanjiannya, dibatalkan, sekarang status anakmu otomatis berubah menjadi bukan anak sah lagi, ya. Nah, kalau bukan anak sah, anak apa? Anak haram, ya. Anak haram. Nah, anak-anak seperti ini dia rentan, gampang dimakan setan, ya. Hidupnya itu sering kacau. Tadi sudah dikatakan, ya, dalam uraian yang kita tadi, ya, sebuah broken home selalu menghasilkan broken children, ya. Jadi kalau Anda tidak mau anakmu menjadi anak yang broken children, Anda jangan melakukan broken home, ya. Jangan terjadi broken home. Karena adanya broken home menghasilkan broken children, yakni anak-anak yang rusak jiwanya. Karena statusnya yang rusak di hadapan Allah. Nah, anak-anak broken children ini, mereka bertumbuh menjadi manusia-manusia yang tak bertanggung jawab dalam masyarakat. Biasanya mereka mencari pengakuan umum, ingin diakui oleh masyarakat dengan jalan membuat onar dan teror, membuat suara yang keras-keras, gitu ya. Nah, itu anak-anaknya suka bikin geng gitu kadang-kadang gitu ya. Biasanya itu anak yang broken children, ya. Seperti itu. Nanti Anda boleh lihat nih. Keluarganya bagaimana? Bapaknya bagaimana? Ibunya bagaimana? Perkawinan mereka bagaimana? Kenapa anak itu jadi seperti itu? Anda cari tahu coba. Ya, saya bilang tadi kita belajar tentang keluarga hancur ini. Kita yang sudah dipulihkan nantinya keluarga-keluarga ini akan menjadi objek kita untuk dilayani, untuk dipulihkan. Makanya kita gali bersama-sama akar persoalannya ini supaya Bapak Ibu Saudara nanti kalau ketemu dan memulihkan mereka, Anda tahu apa yang harus Anda lakukan kepada mereka. Ya. Kenapa anak ini jadi seperti ini? Oh, gara-gara orang tuanya. Kenapa orang tuanya? Oh, karena orang tuanya cerai. Memungkiri perjanjiannya, berkhianat di hadapan Tuhan karena tidak setia dengan pasangan seperjanjiannya itu loh. Ya. Akhirnya keluarganya jadi broken home, menghasilkan anak-anak yang broken children seperti itu. Nah, anak-anak itu nanti jiwanya rusak. Cari perhatian gitu ya. Nah, cari perhatiannya itu biasanya lebih ke hal-hal yang negatif. Coret-coret tembok gitu ya. Ya toh? Wah, saudara itu, ya toh, beli pilok gitu ya. Lalu tembok orang baru dicat putih gitu ya. Oh, ditulisin gitu ya. Wow, gitu. Gambarin tengkorak atau gitu ya. Palang gini. Lah, sebenarnya kebanggaannya apa? Ya toh? Dia rugi, ya toh? Nah, walaupun pilok harganya cuma 30.000, tapi duit juga loh. Nah, buat beli es durian kan lebih enak tuh, ya, ke Green Lake. Nah, lebih enak dong daripada beli pilok gitu, dicoret-coret gitu. Tapi dia bangga, itu enggak loh. Cari perhatian, walaupun nanti dikejar-kejar sama hansip itu enggak ya.
Gara-gara coret-coret nuh, ya. Coret-coret tembok orang lain itu, ya. Nah, ini bahaya sekali. Jadi kalau Anda lihat anak-anak coret-coret seperti itu, nah Anda ya mulai nih, ini kayaknya objek yang harus dibereskan nih. Kapan aku bisa dekat ketemu dengan anak itu? Ya, jangan langsung dimarahin, ya. Coba cari tahu, ya. Kenapa kamu lakukan ini, ya. Kenapa duitnya itu kamu beriin pilot lalu hanya untuk coret-coret itu, apa untungnya, ya. Dan nanti waktu Anda mulai tanya dia, ya, nasihati dia, Anda akan ketemu akar persoalannya, ya. Ternyata anak-anak itu sedang cari perhatian saja, ya. Nah, disinilah Anda mulai bisa masuk dalam keluarga itu melalui si anak ini. Akhirnya nanti Anda bisa memulihkan sebuah keluarga itu dari ketemu anak-anak yang kurang perhatian tersebut, ya. Nah, saudara, lanjut ya. Anak-anak yang broken children tadi, mereka juga ingin mengekspresi bentuk tembok. Nah, ini ya. Ada juga yang lebih parah. Mereka mabuk-mabuk, ya. Ada yang mulai menggunakan ganja, narkoba, ya. Ada juga yang main jadi jagoan dan menyatu dalam geng-geng dan berandal-berandal itu, ya. Nah, ada seperti itu. Mereka itu sebenarnya butuh pengakuan. Wah, hebat ya, lalu bergabung dengan ya berandal-berandal begitu. Lalu bikin onar di mana-mana ini dan itu sebagainya. Nah, ini bahaya sekali. Jadi hasil daripada broken home akan menghasilkan broken children, ya. Nah, saudara, yang kedua, ya, penolakan sekarang, ya. Mereka tertolak dari anugerah karena kesalahan orang tua mereka dan dipenuhi dengan pikiran-pikiran terkutuk. Kutuk perceraian akan menurunkan juga kepada anak-anak broken home ini bersama-sama dengan keadaan yang buruk karena berada di luar berkat. Ya, nah, jangan sampai saudara anak-anak Anda menjadi anak-anak yang tertolak. Ya, ada penolakan yang dari rahim. Ya, anak tertolak adalah akibat adanya keinginan daging orang tuanya yang belum ditundukkan kepada kehendakku, kata Bapak. Mereka menginginkan kenikmatan seks tanpa mau menerima kelahiran seorang anak. Ya. Jadi ketika orang menikah, ya, mereka udah diresmikan sah untuk berhubungan seks. Ya. Ketika mereka berhubungan seks, kan ada konsekuensinya, betul? Ya, ketika mereka berhubungan seks ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Istrinya hamil, ya, akan punya anak. Jadi tujuan Allah menciptakan seks, organ seks dalam diri manusia itu sesuai dengan rencana Allah ketika menciptakan manusia, bukan? Diciptakannya manusia itu laki-laki dan perempuan. Artinya apa? Dua, itu enggak ada. Yang satu laki dengan organ seks laki, ya. Yang satu perempuan dengan organ seks perempuan. Itu ya. Diciptakannya laki-laki dan perempuan, lalu diberkati supaya beranak pinak. Jadi diketemukannya laki-laki dan perempuan lalu disatukan ini dan mereka boleh melakukan hubungan seks. Tujuannya apa? Supaya punya anak. Tapi banyak orang ya berhubungan seks kadang-kadang tujuannya cuma apa? Kepuasan daging. Kepuasan daging. Ketika punya anak kaget. Hah? Nah, menikah artinya bukan sekedar melampiaskan kepuasan dagingnya aja, ya, supaya tidak digrebek sama hansip itu ya. Nah, supaya sah,
boleh melakukan seks. Ya, tapi harus ada tanggung jawabnya. Ya, konsekuensinya harus diambil juga. Yaitu punya anak. Tujuannya di situ, bukan kepuasan. Memang ada kepuasannya. Tapi tujuannya adalah laki-laki dan perempuan itu boleh berhubungan seks untuk beranak pinak. Amin. Beranak pinak. Ya. Nah, saudara, jadi banyak sekali orang-orang tua yang kedagingan. Ya. Tadi dikatakan anak tertolak adalah akibat adanya keinginan daging orang tuanya yang belum ditundukkan kepada kehendakku. Mereka menginginkan kenikmatan seks tanpa mau menerima kelahiran seorang anak. Ayo dirombak mindsetnya. Amin. Nah, keinginan untuk tetap merdeka tanpa anak karena ketakutan tak mampu membiayainya atau belum bersedia mengasuh seorang anak, menyebabkan mereka ingin menggugurkan anak mereka sendiri. Ada yang berusaha ya menggugurkan anak itu. Nah, cari dokter, cari dukun urut. Kalau enggak minum makan nanas banyak-banyaknya, nanas Blitar banyak-banyaknya, gitu ya. Yang pokoknya yang tajam-tajam gitu, ya. Supaya apa? Ini janin rontok. Ada dari saya. Nah, itu sebenarnya perbuatan salah, betul? Ya, mereka pengen merdeka, takut punya anak. Alasannya macam-macam. Mungkin belum punya biaya, atau belum mau mengurus anak. Dia masih mau berbulan madu, ya. Nah, pengennya berbulan madu sampai ke bulan, ya. Nah, tapi keburu punya anak itu. Nah, saudara, itu adalah celah, ya. Itu adalah celah. Itu telah membuka celah bagi si iblis yang dengan senang hati akan mengakuinya sebagai milik mereka. Anak tertolak seperti ini kehilangan payung tempat mereka berlindung, ya. Tempat mereka berlindung dan menjadi terbuka untuk banyak bentuk pengerusakan yang datangnya dari si iblis, ya, datang dari si iblis. Mereka cenderung menjadi anak yang cacat tubuhnya sejak lahir. Ya. Ada anak-anak yang mungkin pernah mau digugurkan, ya, karena orang tua belum siap. Ya, contohnya antara lain menjadi bocor jantungnya, atau anak itu sumbing, polio, dan gangguan genetika yang lain karena pernah mau digugurkan. Pada waktu sebuah sperma menjadi satu dengan sebuah ovum, telah terbentuk sebuah roh manusia yang baru. Keinginan untuk menggugurkan janin ini adalah penolakan terhadap kehadiran mereka di bumi. Niat untuk menggugurkan seseorang anak sudah merupakan pembunuhan anak itu sejak di kandungan. Ketika lahir, anak ini cenderung dikejar roh maut. Ya, ada anak-anak nih ya, yang sering jatuh gitu ya, sering kecelakaan dan sebagainya gitu. Nah, dia dikejar maut. Nah, kalau Anda melihat ada orang atau anak-anak yang mengalami hal seperti itu, jangan-jangan dia anak yang tertolak dari kandungan yang pernah mau digugurkan oleh orang tuanya. Sehingga roh maut mengejar dia terus. Ya. Memang enggak 100% sih. Ya. Tapi mungkin Anda bisa melayani anak itu, keluarga ini, supaya roh maut itu berhenti mengejar anak-anak itu. Karena anak ini dari kecil, dari kandungan, sudah mau dibunuh, digugurkan. Ya. Nah, tapi nggak berhasil. Atau mungkin belum dilakukan, tapi sudah pengen
digugurkan. Keinginan itu pun juga, itu juga di alam roh, itu sebenarnya sebuah tindakan juga sebenarnya. Ya. Nah, ini bahaya ya. Nah, sekarang kita lihat. Nasib orang-orang atau anak-anak seperti ini, dalam bilangan pasal 12, ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Baca sama-sama ayat ini. Dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampak salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Lalu kata Harun kepada Musa, Tuanku, janganlah kiranya timpakan kepada kami dosa ini yang kami perbuat dalam kebodohan kami. Janganlah kiranya dibiarkan dia sebagai anak gugur yang pada waktu keluar dari kandungan ibunya sudah setengah busuk dagingnya. Ya, dagingnya. Nah, saudara, ini tentang anak gugur. Ya, ada istilah anak gugur. Nah, saudara, jadi ketika Miriam, ya, dia kena kusta itu, ya, lalu ya Harun berkata kepada Musa, ya, jangan kiranya timpakan kepada kami dosa ini, ya, kebodohan. Jangan kiranya biarkan dia sebagai anak gugur yang pada waktu keluar dari kandungan ibunya sudah setengah busuk dagingnya. Saya tidak mau cerita tentang Miriamnya, ya. Tapi di sini muncul kata anak gugur, ya, anak gugur. Dalam Pengkhotbah pasal 6 ayat 3 sampai 4. Ya. Salomo menulis begini, jika orang memperoleh 100 anak dan hidup lama sampai mencapai umur panjang, tetapi ia tidak puas dengan kesenangan bahkan tidak mendapat penguburan, kataku, anak gugur lebih baik daripada orang ini. Sebab anak gugur itu datang dalam kesia-siaan dan pergi dalam kegelapan. Dan namanya ditutupi kegelapan. Jadi anak-anak broken children ini, dia hampir sama dengan anak-anak gugur itu nasibnya. Ya. Nah, lahir dalam keadaan setengah membusuk seperti itu. Artinya apa? Jadi apa yang terjadi di alam roh ketika masih jadi janin itu terus berlaku, diteruskan ketika anak itu hidup di muka bumi ini. Seperti tadi ya, di dalam rahim sudah mau dibunuh, mau digugurkan. Di luar pun, ya setelah dia jadi anak, ya tumbuh jadi manusia, dia selalu dikejar sama roh maut itu terus. Ya. Nah, jadi pengalaman apa yang terjadi ya ketika di rahim itu bisa lanjut sampai ke sana itu. Ya. Nah, saudara, tentang anak gugur, ya, anak gugur itu istilah lainnya adalah ya stillbirth, atau anak gugur, ya. Nah, saya coba lihat di sini, ya. Ya, stillbirth itu dibagi jadi 3 jenis, yaitu early stillbirth saat janin meninggal di kandungan, ya, antara umur 20 sampai 27 minggu, ya. Jadi itu anak itu meninggal di dalam kandungan, ya, atau late stillbirth, ya. Saat janin meninggal di umur 28 dan 36 minggu, atau term stillbirth ketika bayi meninggal di usia kehamilan 37 minggu atau lebih, ya. Kebanyakan gejala stillbirth adalah gerakan janin yang melemah dan beberapa ibu hamil mengalami nyeri perut parah dan kram, ya. Ini secara medis, ya. Tapi kita tahu sudah, ya, walaupun itu analisa secara medis, ya. Tapi secara roh kita tahu, ya. Penolakan itu juga akan mengakibatkan hal-hal seperti itu juga di dalam kehidupan orang-orang yang lahir karena sudah mengalami penolakan dari dalam itu, ya, dari dalam itu. Nah, saudara, roh yang tertolak ini nanti akan berakibat yang lain juga. Ketika anak itu lahir, ya, dia akan berpribadi ganda. Ya, ini yang ditanyakan kemarin tentang tomboy, ya toh? Nah, gimana dengan anak-anak banci dan anak-anak tomboy, ya? Nah, kenapa ada anak banci dan kenapa ada anak-anak tomboy, ya? Nah, kita lihat di sini.
Atau mereka menginginkan anak laki-laki, sedang janin yang terbentuk adalah perempuan. Atau sebaliknya. Iblis memasuki roh anak kecil lain yang sudah mati, yang jenis kelaminnya sesuai dengan keinginan orang tua itu, dan bertumbuh bersama dalam satu tubuh dengan roh bayi yang berhak atas tubuh bayi itu. Tentu, roh yang dimasukkan itu sudah lebih dewasa dibanding dengan roh bayi aslinya. Ya, terus ketika ia dilahirkan, maka muncullah manusia yang memiliki tubuh laki-laki tapi bersifat perempuan. Atau sebaliknya, tubuhnya perempuan tapi bersifat laki-laki. Melalui keinginan-keinginan daging itu, iblis mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk merusak generasi manusia, dan lahirlah anak-anak yang banci dan tomboy. Ya, anak-anak itu menjadi najis karena iblis memasukkan roh orang mati ke dalam rahim ibunya dengan jenis kelamin yang sesuai dengan keinginan orang tuanya. Anak-anak dengan roh orang mati seperti itu adalah anak-anak yang haram, najis dengan roh-roh orang mati. Ya, nah saudara, ada juga anak tertolak gara-gara jenis kelamin. Ya, nah contoh gini ya, biasanya ada suku-suku tertentu, dia kalau anak pertama harus laki, ya, harus laki. Nah, setelah mengandung, seneng nih, ya. Jadi kasus yang pertama tadi karena belum siap, ketika istrinya mengandung, aduh, panik ya. Nah, tapi ini kasusnya beda. Ketika mengandung, ini sesuai dengan apa yang diharapkan. Hore! Akhirnya berhasil, gitu ya. Perjuanganku, ya. Istriku mengandung gitu ya. Nah, tapi dia punya harapan. Anak yang lahir itu, ya dia pengen lagi. Ya, setelah 3 bulan, ya, lalu di USG. Sekarang canggih gitu ya. Lah di USG ya. Lah, pakai 3 dimensi gitu. Wah, jelas langsung gitu. Ternyata awewek, ya, ternyata perempuan, ya. Ketika mendapatkan, ya, berita perempuan itu, ya, dia mulai gelisah. Tapi dia tetap berjuang ini. Ah, mungkin ini alatnya belum canggih nih, ya. Mungkin itu, ya, apa namanya, alat kelaminnya laki-laki ini, ya, dari bayi ini mungkin ketutup kali, gitu ya. Ada juga begitu ya, karena masih ngotot. Masih ngotot ini. Ini nanti di USG lagi, gitu. Dan nanti di USG lagi, di USG berapa kali, tetap hasilnya anaknya cewek, gitu ya. Wah, akhirnya frustasi. Lalu dia, ya cewek, gitu gitu. Itu sudah ya. Dia nggak bunuh anaknya loh. Dia tetap anaknya dilahirkan. Ya, mungkin dilahirkan di rumah sakit yang terkenal, ya toh, dengan kamar VVIP gitu enggak toh, wis gitu ya. Nah, jadi ada rumah sakit ini ya, di sebelah rumah saya itu ada rumah sakit. Itu orang melahirkan di situ itu, katanya itu lebih bagus daripada hotel. Harganya mahal. Itu, wah gitu ya, wah. Walaupun dilahirkan ya, di rumah sakit yang mewah seperti itu, ya, dia tidak digugurkan, ya. Walaupun jenis kelaminnya beda seperti apa yang diharapkannya. Tapi kekecewaannya tadi itu. Kenapa perempuan? Harusnya laki-laki. Ketika orang tuanya itu mulai berpikir ngomong seperti itu, nah disinilah iblis itu punya pijakan. Kamu pengen laki kan, tapi itu perempuan kan, ya toh. Oke, aku mau tunjukkan, ya. Walaupun dia perempuan, nanti gayanya kayak laki-laki, gitu. Nah, setelah lahir, saudara, apa yang terjadi? Anak ini tumbuh setelah jadi anak-anak gitu ya, main dengan teman-temannya gitu ya. Anak perempuan ini lucu gitu ya. Kalau main nggak selalu sama teman-teman perempuan. Selalu sama teman laki-laki gitu. Gitu.
Bahkan main layangan gitu ya. Nanti kalau layangannya putus, dia manjat genteng gitu ya. Wus gitu ya. Lincah banget gitu. Dan kalau jalan itu tuh, lah kalau perempuan tuh kan biasanya kan antara lutut dan lutut satu ngelain itu kan agak nutup gitu gitu. Ini enggak suruh. Gagah perkasa gitu. Itu wow, gagah perkasa gitu ya. Lah, orang tuanya mau mikir, loh, anakku kok tomboy? Ya. Jadi tomboy itu apa sih? Jenis kelaminnya perempuan, gayanya kayak laki-laki. Ya. Nah, ini kalau sebaliknya, kalau dia sudah punya anak laki-laki lalu pengen punya anak perempuan. Lalu mengandunglah, dia punya harapan ini perempuan. Ternyata laki-laki juga nih yang lahir. Nah, bisa terjadi yang sama. Ketika anak itu lahir, fisiknya laki-laki, tapi nanti pribadinya, gayanya, kelakuannya kayak cewek. Lemah gemulai gitu. Harusnya kalau nyapa, kalau laki-laki lu, halo, gitu ya. Ketika dia nyapa temannya, halo, gitu ya. Hei, gitu ya. Siapa yang pernah lihat gitu ya? Hei, apa kabar? Nah, itu yang paling laku jadi presenter. Hai, gitu ya. Wow, biasanya gitu ya. Ya, luas. Laki-laki yang luas seperti itu. Wow, gitu ya. Nah, jadi kalau Anda lihat ada laki-laki yang luas kayak begitu, nah itu namanya banci. Nah, saudara, banci itu apa? Dia laki-laki tapi kemasukan roh orang mati perempuan, ya, yang lebih nurut pola daripada perempuan itu. Begitu juga yang tomboy, ya, dia perempuan, tapi kemasukan roh orang mati laki-laki. Nah, didominasi oleh roh orang mati laki-laki itu. Sehingga gayanya jadi perkasa seperti itu. Nah, kami pernah bikin acara, ya lah, waktu itu seminar LGBT namanya. Nah, waktu itu Pak Andreas masih ada. Nah, kami akhirnya mencari pembicara satu lagi. Akhirnya kita panggil satu hamba Tuhan namanya Pak Stephen Agustinus, ya. Nah, udah. Halo Pak, mereka khotbah gitu ya. Taman khotbah Pak Stephen Agustinus. Ya, inti khotbahnya kenapa orang jadi banci atau tomboy? Karena pergaulan, ada enggak ya? Karena pergaulan, intinya seperti itu dari khotbahnya, ya. Karena pergaulan. Terus sesi kedua, Pak Andreas khotbah, ya. Pak Andreas bilang, kenapa ada banci? Karena kemasukan roh orang mati. Wah, sudah habis acara seminar, Pak Andreas itu kan, ya kalau itu kan tubuhnya lagi lemah ya, jadi di kursi roda gitu ya. Jadi sambil di kursi roda gitu, Pak Andreas itu nengkingin mereka itu. Itu yang manifestasi banyak loh. Karena apa? Itu ada satu ibu yang memang apa ya, digerakkan oleh Tuhan untuk menghadirkan ada 100 orang banci dan tomboy duduk di bagian depan itu, ya. Wah, itu ketika ditengking sama Pak Andreas, ayo orang mati gitu, manifestasi gitu. Nah, kalau Anda nggak percaya bahwa banci dan tomboy itu karena dipengaruhi orang mati, kenapa waktu ditengking dia manifest? Ya, roh orang matinya itu. Nah, saudara, sebenarnya kalau menangani kasus-kasus kayak banci dan tomboy itu hal yang sangat mudah sih. Kalau Anda melihat di website RTM, ya, tentang banci dan tomboy itu ada perkara yang mudah disembuhkan. Betul? Karena prinsipnya ini, orang banci itu kemasukan roh perempuan. Orang tomboy itu kemasukan roh orang mati laki-laki. Coba Anda layani di daerah ini saja. Anda tekunin, ya. Secara roh, ketika Anda tengking keluar,
dan Anda mampu untuk mengeluarkannya, roh itu keluar, bukan? Roh orang matinya. Ya, tapi karena dia sudah terlalu lama, ya. Jadi polanya ini karena dipakai terus sama perempuan itu, walaupun dia laki, ini masih gemulai gitu ya. Nah, itu harus dilatih juga. Disadarkan, kamu itu laki loh. Ya, kamu itu laki loh. Ya. Itu benar-benar lucu ya. Jadi waktu habis ditengking gitu, ya, terus selesai kan ceritanya, dilayani. Dan mereka pada ke toilet semuanya sudah. Nah, kebetulan saya juga ada di toilet gitu ya. Nah, ini mereka masuk ke toilet laki-laki gitu ya. Nah, terus dia bilang, ada yang ngomong gini, kita nggak salah ya masuk di sini. ada satu gini loh gitu. Satu pemikiran gitu loh. Gitu. Kok berubah gitu. Entah dia bercanda atau apa gitu ya. Tapi saya lihat nih. Jadi ada satu hal yang mulai menggelitik di dalam dirinya ini. Saya ini laki-laki loh. Ya, kesadarannya sudah mulai ada ketika dikhotbahin itu. Nah, cuman kami nggak punya waktu untuk memfollow up ini sayangnya. Ya, kala itu 100 orang itu. Nah, ya, ada beberapa orang yang banci, ya, itu dilayani sembuh, saudara. Ya, ada yang tomboy, dilayani juga sembuh, beberapa orang. Ya, bagaimana kita melayani mereka? Kita garap di bagian ini. Orang banci dan tomboy itu ternyata kemasukan roh orang mati. Ya, Ulangan pasal 22 ayat 5. Nah, oke. Seorang perempuan janganlah memakai pakaian laki-laki. Dan seorang laki-laki janganlah mengenakan pakaian perempuan. Sebab setiap orang yang melakukan hal ini adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Ya, jadi pelanggaran aturan berpakaian ini juga membuka celah bagi masuknya roh orang mati yang berlawanan jenis ke dalam tubuh mereka. Mungkin Anda nggak ditolak oleh orang tuamu. Tapi Anda iseng-iseng nih. Anda laki, lalu tiap hari pakai make up gitu ya. Pakai lipstick, pakai eyeshadow, remi, fasol gitu ya. Pokoknya peralatan perempuan yang dipakai, dandan gitu ya. Ya. Lalu Anda pakai Europe. Terus ambil ngaca ini. Saya dandan begini cantik juga ya. Gitu ya. Siapa yang mulai iseng-iseng gitu? Ada nggak? Nah, ada juga ada anak-anak iseng-iseng. Pakai bajunya ciciknya. Gitu ya. Nah, dia pengen lihat nih, kalau aku pakai baju perempuan cantik enggak ya? Semua peralatan dari ciciknya itu dipakai gitu, dia pakai make up segala macam gitu ya. Lah, dan itu berkali-kali apa yang terjadi? Lama-lama dia akhirnya jadi banci itu. Gitu. Nah, dimulai dari mana? Roh orang mati mulai masuk. Gitu. Lalu terjun nih, ya. Dia nggak suka dengan perempuan. Dia sukanya dengan laki-laki. Jadi homoseks. Dimulai dari suka pakai baju ciciknya di situ. Ya. Ya, pakai baju ciciknya ini. Nah, ini saudara, hati-hati ya, jangan iseng-iseng, ya. Apa yang tidak nalar bagi Anda, ya jangan dilakukan seperti itu, ya. Nah, sekarang kita perhatikan secara global ya. Perhatikan bagaimana orang Amerika bereaksi terhadap pernyataan Miss California tentang pernikahan satu jenis kelamin. Mereka sekarang menganjurkan negara-negara bagian Amerika untuk menerima perkawinan satu jenis seks. Ini suatu kekejian di depan mataku. Ya, nah saudara, banyak negara-negara adik kuasa. Kalau kalian mau bergabung, ya ini sekarang lagi rumor ya, harus melegalkan perkawinan sejenis. Nah, saudara, ini bahaya. Ya. Nah, Kejadian pasal 13, ayat 13. Ternyata zaman Lot, ya, itu sudah ada orang suka perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Kejadian 13 ya. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Ya. Nah, dosanya apa nih? Coba perhatikan ayat pasal 18 ayat 20 ya.
Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora. Dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah aku turun untuk melihat apa yang benar-benar mereka telah berkelakuan. Seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Ya, sampai Tuhan itu pengen tahu ada apa dengan Sodom itu. Nah, pasal 19 berarti kan ayat 4 sampai 5. Ini keadaannya. Tetapi sebelum mereka tidur, orang-orang lelaki dari kota Sodom itu, dari yang muda sampai yang tua, bahkan seluruh kota tidak ada yang terkecuali datang mengepung rumah itu. Perhatikan ya. Jenis kelaminnya laki-laki ya. Orang-orang laki-laki dari kota Sodom, dari muda sampai tua, tidak ada kecuali datang mengepung rumahnya Lot. Mereka berseru kepada Lot, di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami, supaya kami pakai mereka. Nah, saudara, Anda tahu ceritanya. Lot berusaha untuk meredam dengan menyerahkan kedua anak perempuannya untuk dipakai mereka. Tapi mereka menolak. Tidak. Enggak lah. Aku mau yang itu. Dua yang laki-laki, dua orang itu. Dan dua orang itu dari malaikat. Ya, laki-laki. Jadi orang Sodom itu salah satu dosanya apa? Dosa homoseksual. Jadi semua laki-laki dari yang muda sampai tua di Sodom itu, mereka telah melakukan perkawinan sejenis. Laki-laki dengan laki-laki. Ya. Itu sudah terjadi zaman Sodom itu. Ya. Nah, saudara, Ulangan pasal 23 ayat 17. Nah, ini ya, ada istilah lain lagi nih ya. Bagaimana Allah menghendaki orang itu harus kudus sekudus-kudusnya. Ulangan 23 ayat 17. Ya. Di antara anak perempuan Israel, janganlah ada pelacur bakti. Dan di antara anak lelaki Israel, jangan ada semburit bakti. Ya, jangan ada semburit bakti. Nah, apa itu pelacur bakti dan apa itu semburit bakti? Ya, pelacur bakti itu ya. Jadi ini merupakan tradisi daripada orang-orang Kanaan. Ya, berhubungan dengan kuil-kuil persembahan berhala. Jadi ada orang-orang yang mempersembahkan diri ikhlas untuk melayani laki-laki, itu perempuan ya, di kuil itu. Nggak dibayar, ya, karena dikatakan bakti, ya, tidak dibayar. Nah, untuk apa? Untuk sebuah ritual keagamaan, gitu loh, ya, kepercayaan atau keyakinan itu. Yang perempuan disebut pelacur bakti, lah yang laki-laki disebut semburit bakti. Ya. Nah, kalau ada laki-laki yang menjual diri, kalau sekarang kan namanya gigilo. Gigilo kok gigilo. Gigilo. Gigolo. Oh, gigolo. Saya pikir gigilo gitu. Gigolo. Gigolo namanya. Gigolo. Nah, sekarang ini ya. Nah gitu ya. Jadi, nah, dulu ada namanya. Kalau dulu namanya semburit bakti namanya. Nah, sekarang istilahnya gigolo. Gitu. Nah, itu ya. Nah, mereka nggak dibayar. Ya, ada ritual-ritual seperti itu. Nah, di Asia, di Indonesia itu ada juga ya ritual-ritual seperti itu. Ya. Maksudnya di Jawa Tengah itu kalau Anda ada satu gunung ya. Gunung Kemukus kalau nggak salah. Ya, itu dulu banyak untuk cari pesugihan. Nah di situ ada, ya, apa ilegal seperti di kayak satu ritual yang harus melakukan apa ya hubungan suami istri seperti itu, tapi bukan dengan pasangannya. Lalu banyak nih, ya. Jadi kalau laki perempuan gitu ya, sama-sama pengen cari pesugihan, ya udah ketemu di situ lah gitu, suka sama apa ya. Suka-suka aja gitulah gitu loh. Ya. Demi satu tujuan kepada satu dewa seperti gitu loh. Ya.
itu boleh disebut juga sebagai pelacur bakti atau semburit bakti seperti itu. Nah, saudara, ya kalau toh mungkin mereka mungkin dapat upah karena yang apa ya, yang telah melakukan ini lalu merasa berhasil, lalu dia diberkati, lalu dapat upah duit begitu, ya. Orang yang mendapatkan upah dari pelacur bakti atau semburit bakti ini nggak boleh dipersembahkan kepada Tuhan, ya. Janganlah kau bawa upah sundal atau uang semburit ke dalam rumah Tuhan Allahmu untuk menepati salah satu nazar, sebab keduanya itu adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu, ya. Nah, nggak boleh itu bawa ke rumah Tuhan, ya. Zaman Paulus itu terjadi juga nih, ya. Banyak hubungan sesama jenis juga. 1 Korintus 6, 9-11. Tidak bagian Allah, janganlah sesat, orang cabul, penyembahan berhala, pezina, laki-laki yang bersetubuh dengan sesama jenisnya, pasangan orang-orang yang berbuat demikian, pencuri, orang tamak, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Beberapa orang di antara kamu memang demikian dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Ya, nah saudara, ternyata hal seperti ini bisa dilayani zaman Paulus, ya, dikuduskan, dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Nah, di sini pelayanan pelepasan sebenarnya dapat menyelesaikan masalah besar ini dengan amat mudah. Dengan menyingkirkan roh orang mati itu setelah keinginan yang berdosa itu diselesaikan dengan meminta ampun kepada Tuhan Yesus. Bila orang tuanya masih hidup, orang tuanya harus meminta ampun untuk kesalahannya, menginginkan hal yang salah. Atau bila orang tuanya tak dapat melakukan hal itu, anaknya itu yang mewakili mereka memintakan ampun kepada Tuhan. Amin. Mereka yang memberi diri disucikan, dikuduskan, dan dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus, dan dalam roh Allah akan dipulihkan dalam keluarga Allah yang kudus tersebut. Amin. Nah, jadi orang gay, orang banci, tomboy seperti itu cenderung untuk memaksakan kehendak mereka dan menjadi amat buas bila keinginan mereka tak tercapai. Mereka menghalalkan segala cara dan tidak tunduk kepada hukum manapun, bahkan mereka berusaha merombak hukum demi kepentingan mereka. Apakah yang terjadi di zaman Sodom dan Gomora akan terulang lagi sekarang. Amin. Nah, saudara, malam hari ini kita sampai sini dulu, ya, terlalu panjang. Ya, jadi ini merupakan apa yang terjadi, hal yang buruk dalam keluarga sampai akhirnya terjadi kehancuran di dalam keluarga itu dan menghasilkan anak-anak keturunan, ada yang jadi banci, tomboy, dan sebagainya. Karena apa? Kerusakan dari awal yang tidak pernah diantisipasi dan dibereskan. Amin. Nah, besok kita akan belajar lagi bagaimana menyelesaikan hal-hal tersebut, ya, memulihkan keluarga yang hancur itu. Amin. Tuhan Yesus memberkati.